Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam mata kuliah manajemen proyek pertemuan ke-6 ya. Ya, semoga bisa ketemu lagi dalam pertemuan berikutnya dalam keadaan sehat ya. Amin. Ya, pada pertemuan ke-6 ini yang dibahas adalah mengenai project time management ya. Ya, pentingnya jadwal proyek ya dalam project time management yaitu menyelesaikan proyek tepat waktu sebagai salah satu tantangan terbesar mereka. Ya, ini saya kasih contoh ya. Misalkan kita lagi mengerjakan sebuah proyek yang di deadline harus selesai misalkan bulan akhir Mei tanggal 30 ya. Misalkan akhir Mei tanggal 30 Mei itu harus selesai proyeknya. Proyeknya sudah berjalan 3 bulan. Nah, padahal di tengah-tengah proyek itu biasanya ada masalah-masalah yang bisa menyebabkan tertundanya proyek. Tapi mau nggak mau, biarpun banyak masalah di tengah proyek, kita harus tetap menyelesaikan proyeknya, harus selesai 30 Mei. Nah, itu bagaimana caranya kita harus selesai 30 Mei. Nah, itu makanya jadwal dan waktu dan masalah itu merupakan tiga hal yang saling berhubungan ya, merupakan tantangan yang paling besar dalam menyelesaikan proyek. Berikutnya, pada sebuah proyek waktu memiliki fleksibilitas yang paling sedikit. Nah, itu sudah pasti ya, seperti contohnya tadi berikut sebelumnya ya. Jadi kalau jadwalnya sudah disusun, bulan ini mengerjakan ini, bulan berikutnya mengerjakan ini, bulan berikutnya mengerjakan ini, tapi kalau di tengah-tengah ada masalah atau hal-hal yang mengganggu, itu menyebabkan waktunya agak bergeser sedikit ya. Nah, bisa menyebabkan tertundanya proyek atau deadline. Nah, itu makanya waktu merupakan fleksibilitas yang paling sedikit. Terus yang ketiga, masalah jadwal adalah alasan utama bagi benturan dalam proyek, khususnya selama pertengahan kedua proyek. Ya, itu pasti ya. Ya, karena jadwalnya sudah disusun tepat waktu tapi biasanya timbul banyak masalah yang bisa menyebabkan jadwal itu bergeser. Yaitu menyebabkan bentur-benturan yang terjadi dalam proyeknya. Kemudian berikutnya adalah gaya kerja individu dan perbedaan budaya penyebab konflik jadwal. Nah, itu ya. Biasanya dalam proyek itu kan melibatkan orang banyak ya, melibatkan kemungkinan lebih dari 10 orang. Nah, itu mungkin ada yang kita datangkan tenaga kerja yang dari luar ya, misalkan dari luar, kita ini didomisili di Purwokerto. Nah, karena butuh tenaga ahli, maka kita mendatangkan tenaga ahli dari Surabaya dan Jakarta. Nah, itu kemungkinan tipikal kerjanya itu berbeda ya, ya. Mungkin kalau kita jam 8 tank sudah mulai kerja, ya jam 8 kurang sudah datang, jam 8 tepat sudah mulai kerja. Nah, mungkin kalau yang orang-orang dari luar kota itu tipikal gaya kerjanya berbeda dengan kita ya. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya konflik jadwal. Nah, mungkin jam 8 itu dia biasanya sarapan dulu, jam 8 lebih baru mulai kerja. Nah, misalkan contoh seperti itu ya, itu bisa menyebabkan jadinya konflik jadwal. Nah, ini indikator oleh Myers-Briggs itu merupakan salah satu contoh ya, yang menyebabkan adanya konflik jadwal. Berikutnya, sebagian orang memilih untuk mengikuti jadwal dan memenuhi target waktu, sementara yang lainnya tidak. Nah, ya biasanya seperti itu ya, karena tipikal kerjanya berbeda-beda. Biasanya ada orang yang senang mengikuti jadwal sesuai tepat waktu biarpun ada masalah, ada juga yang tidak mengikuti jadwal ya. Ya, itu karena dia anggapnya kalau ada masalah berarti harus menyelesaikan masalah itu dulu biarpun jadwalnya agak tergeser. Nah, itu tipikalnya berbeda-beda. Terus berikutnya, perbedaan budaya mengakibatkan perbedaan sikap tentang jadwal. Nah, itu pasti ya. Jadi budaya kerja yang ada di daerah Purwokerto dengan budaya kerja yang di daerah lain kemungkinan berbeda, jadi menyebabkan bergesernya jadwal. Media snapshot. Ya, ini contohnya Olimpiade musim dingin 2002 ya. Perencanaan dan penjadwalan sangat berbeda untuk Olimpiade musim panas 2004 yang diselenggarakan di Athena, Yunani.
Ya, Olimpiade musim dingin 2002 misalkan dilaksanakan di Rusia ya. Musim panas 2004 itu dilaksanakan di Yunani. Itu perencanaan dan jadwalnya berbeda ya, karena musimnya berbeda. Ya. Ya, kalau yang musim dingin itu mungkin jadwalnya harus tepat waktu dan jangan sampai tertunda ya. Ya, mungkin ya misalkan besok itu terjadi hujan salju, misalkan besok hari Kamis terjadi hujan salju, kalau Kamis itu tidak terjadi hujan salju. Nah, itu makanya pada Olimpiade musim dingin jadwalnya harus tepat waktu dan tidak boleh tertunda. Jadi pada saat hujan salju mungkin tidak ada olahraga yang dipertandingkan, terus pada saat tidak ada hujan salju ada olahraga yang dipertandingkan, makanya jadwalnya harus tepat waktu. Nah, untuk Olimpiade musim panas mungkin ya, agak tertunda sedikit tidak apa-apa ya, karena waktunya panjang. Ya, misalkan olahraga bola hari ini, pertandingan bola dilaksanakan hari ini ternyata tidak selesai. Nah, itu bisa dilaksanakan besoknya lagi ya, diperpanjang. Nah, itu kalau yang terjadi di musim panas ya, itu makanya penjadwalan dan perencanaannya bisa berbeda. Ya, terus banyak artikel yang ditulis sebelum upacara pembukaan memprediksi bahwa fasilitas yang tidak akan siap pada waktunya. Ya, terus banyak orang terkejut ya upacara pembukaan yang menakjubkan ya. Ini hanya hanya contoh yang terjadi di Athena. Ya, ini hanya cerita contoh-contoh ya berkaitan dengan jadwal manajemen waktu proyek. Ya, perencanaan pengelolaan jadwal menentukan kebijakan, prosedur, dan implementasi yang akan digunakan untuk perencanaan. Nah, itu pasti ya. Sebelum proyek dilaksanakan kita harus membuat jadwal, menentukan kebijakan, menentukan prosedur, dan dokumentasi apa yang akan digunakan. Nah, itu semua tergantung waktu dan proyek yang akan dilaksanakan di mana ya. Nah, itu semuanya harus direncanakan dari awal sebelum dimulainya proyek. Terus berikutnya adalah mendefinisikan kegiatan, mengidentifikasi kegiatan khusus bahwa anggota proyek dan stakeholder harus melakukan untuk menghasilkan deliverable proyek. Ya, ya sebuah manajer proyek dan anggota tim proyek dan stakeholder itu harus saling berhubungan terus-menerus secara intens ya, agar bisa menghasilkan output proyek yang diinginkan ya, sesuai tujuannya. Aktivitas sequencing ya, yaitu mengidentifikasi dan mendokumentasi hubungan antara kegiatan proyek. Nah, biasanya pada saat terjadinya proyek atau ada yang disebut dengan aktivitas sequencing, yaitu kegiatan mengidentifikasi kegiatan apa saja yang dilakukan dalam proyek dan dokumentasi hubungan antara kegiatan proyek. Nah, jadi antara kegiatan proyek itu harus ada dokumentasinya ya. Itu penting sekali ya. Ya, itu masuk dalam aktivitas sequencing. Kemudian estimasi sumber daya, memperkirakan berapa banyak sumber daya tim proyek sebaiknya digunakan untuk melakukan kegiatan proyek. Ya, itu sebelum dilaksanakan proyek seharusnya dilakukan estimasi sumber daya. Ya, jika proyeknya akan menggunakan misalkan ya proyek pembangunan jalan raya, misalkan proyeknya pembangunan jalan raya akan dilaksanakan selama sebulan ya, itu membutuhkan alat molen sebanyak misalkan 8 buah. Nah, itu harus diperkirakan sebelum terjadinya proyek berlangsung ya. Nah, itu seperti itu agar proyeknya berjalan lancar dan selesai tepat waktu. Nah, terus berikutnya lanjutannya, memperkirakan jangka waktu kegiatan, memperkirakan jumlah periode kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan. Terus membangun jadwal, menganalisis penurusan kegiatan, estimasi sumber daya, dan perkiraan durasi kegiatan untuk membuat jadwal proyek. Nah, ini pasti ya, kita harus membangun jadwal, menganalisis antar kegiatan atau urutan kegiatan agar tidak terjadi masalah, dan estimasi sumber daya. Nah, itu pasti seperti contoh tadi ya, alat molen itu. Terus perkiraan durasi kegiatan untuk membuat jadwal proyek. Terus mengontrol jadwal, mengendalikan dan mengelola perubahan jadwal proyek. Ya, itu pasti ya, kita harus mengontrol dan misalkan ada perubahan jadwal proyek di tengah jalan, itu bisa saja terjadi ya. Biasanya kalau timbul masalah yang menyebabkan tertundanya proyek.
Mungkin jadwalnya bisa dirubah ya, tapi akhir proyeknya harus selesai tepat waktu ya. Jadi itu yang harus ditekankan ya. Misalkan di tengah jalan proyek itu ada masalah menyebabkan bergesernya waktu proyek, itu mungkin jadwalnya bisa dirubah, tapi akhir proyek itu deadline-nya harus tetap selesai tepat waktu. Nah, ini contoh ringkasan manajemen waktu proyek. Dimulai dari planning, proses, output ya. Terus ada monitoring dan controlling. Nah, ini urutan manajemen waktu proyek yang pernah terjadi ya. Ya, ada planning, proses, output, terus ada proses, output ya. Mungkin setiap bagian itu ada planning, proses, output ya. Terus ada proses, output hingga akhir ya. Hingga akhir monitoring dan controlling. Ya, biasanya untuk membuat planning schedule management itu proyek menggunakan pertimbangan ahli ya. Itu dilakukan agar proyek itu berjalan lancar, tepat waktu, dan tidak ada masalah seminimal mungkin. Nah, itu ya. Juga menggunakan teknik analisis dan rapat untuk mengembangkan rencana pengelolaan jadwal. Sebuah rencana pengelolaan jadwal meliputi pengembangan model jadwal proyek, metodologi penjadwalan, tingkat akurasi dan satuan ukuran, ambang batas kendali, aturan pengukuran kinerja, format pelaporan, deskripsi proses. Ya, biasanya dalam pengelolaan jadwalan harus meliputi ini semua ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada 7. Nah, itu semuanya harus dilakukan ya, agar proyeknya berjalan lancar dan tepat waktu. Ya, jadi pengembangan jadwal proyek itu bisa terjadi ya. Misalkan di tengah proyek ada masalah, maka proyeknya jadwalnya harus dikembangkan atau dirubah. Terus metodologi penjadwalan itu adalah cara membuat penjadwalan yang bagus dan baik. Kemudian ada tingkat akurasi dan satuan ukuran waktu ya. Kemudian ada ambang batas kendali ya. Ya, biasanya kalau ada proyek bermasalah itu ada ambang batas kendalinya ya. Maksudnya masalahnya itu harus diselesaikan sesuai batas waktu yang ditentukan tanpa harus merubah batas akhir proyek. Ukuran pengukur, format pelaporan, dan deskripsi proses. Kemudian berikutnya adalah mendefinisikan aktivitas. Suatu aktivitas, satu tugas adalah elemen kerja yang biasanya ditemukan dalam diagram WBS, memiliki durasi, biaya, dan kebutuhan sumber daya yang diharapkan. Nah, ini semua ini ada di dalam diagram WBS. Definisi aktivitas melibatkan pembuatan diagram WBS yang lebih rinci beserta penjelasannya untuk memahami semua pekerjaan yang harus dilakukan sehingga dapat membuat biaya dan durasi yang realistis. Ya, itu pasti ya. Nah, kalau belum pernah membuat diagram WBS, coba cari di internet ya. Contoh diagram WBS, dan nanti tolong dikumpulkan ke email ya. Ya. Nanti sambil jalan nanti saya jelaskan cara pembuatan diagram WBS. Kemudian berikutnya adalah milestone. Milestone adalah peristiwa penting yang biasanya tidak memiliki durasi. Nah, itu biasanya terjadi di tengah-tengah proyek ya. Ya, itu milestone sering membutuhkan beberapa kegiatan dan pekerjaan untuk menyelesaikan milestone. Milestone merupakan alat yang berguna untuk menetapkan jadwal dan tujuan memantau kemajuan. Jadi milestone itu berguna sekali dalam pembuatan jadwal dan menetapkan jadwal, dan untuk memantau kemajuan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Nah, untuk kuisnya tadi ya, Anda mencari diagram WBS dan tolong dikirimkan lewat email paling lambat 2 hari setelah kuliah ini berlangsung. Ya, mungkin itu saja ya untuk kuliah pertemuan ke-6 manajemen proyek. Bila ada pertanyaan silahkan lewat WA ya. Atas perhatiannya terima kasih banyak ya. Semoga sehat selalu. Sampai ketemu lagi dalam pertemuan berikutnya dalam keadaan sehat ya. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.